regular class sama teman-teman kan, aku lagi regular class sama teman-teman kan, aku pasti selalu tanya gitu, ini masuk akal nggak sih? Ini make sense nggak sih? Gitu. Kenapa? Biar teman-teman tuh lebih kritis kalau ngelihat opsi jawaban. Gitu. Jadi bener-bener big no-no untuk baca teksnya dulu. Gitu. Itu makanya aku kalau ngerjain misalnya ya, kayak sekarang kan aku ngajar, selain ngajar di sini kan juga aku kan ngajar IELTS juga, aku ngajar TOEFL juga. Jadi kalau misalnya aku lagi teaching my student reading, otomatis kan aku harus ngerjain juga bareng sama dia gitu. Occasionally aku harus ngerjain soal latihannya bareng muridku gitu. Nah, aku nggak udah kebiasaan untuk baca teksnya duluan itu benar-benar udah hilang sekarang. Gitu. Pokoknya yang penting ngerti dulu ini apa sih yang ditanya sebenarnya gitu. Dia mau apa sih dari aku gitu si soalnya ini gitu. Jadi teman-teman jangan langsung information overload karena teks yang panjang-panjang atau kata-kata yang sulit gitu. Terus kalau misalnya memang teman-teman merasa kesulitan di vocabulary, coba dilihat lagi aja TO-TO sebelumnya, lihat tipe-tipe teks yang dipakai. Kalau perlu misalnya ada 1, 2, 10, 15, 20 kata yang teman-teman nggak ngerti, coba cari tahu deh itu artinya apa. Terus kalau misalnya udah dicari tahu, cari sinonimnya, cari antonimnya, gitu. Itu makanya vocabulary is very fun to learn karena bener-bener bisa bercabang-cabang gitu loh. Dari satu kata, misalnya kata protection, protect, misalnya gitu. Dari kata protect, melindungi. Oke, protect itu apa lagi sih? Protect itu kata kerja. Oke, dia bisa jadi kata benda nggak? Oh, ternyata ada protection. Ternyata bisa jadi kata sifat. Oh, protective. Terus bisa jadi adverb, kata keterangan, protectively. Terus protect kira-kira apa lagi sinonimnya? Oh, conserve. Misalnya gitu, preserve dan segala macam. Jadi emang harus effort dari teman-teman sendiri juga untuk mencari tahu arti dari kata-kata itu. Karena pada akhirnya menurut aku ya, langkah dari mempelajari bahasa Inggris 101 itu adalah you have to have a lot of words. You have to know many words. Bahkan menurut aku vocab dulu baru grammar. Gitu. Grammar itu seiring berjalannya waktu aja gitu. Grammar itu kan formula lah, struktur gitu. Tapi vocabulary itu prioritas utama. If you want to understand anything gitu, entah itu listening, entah itu apa yang teman-teman baca gitu. Gitu sih. Wah. Ada lagi menyimpulkan, kadang mau beberapa informasi related text jadi mau infernya susah. Maksudnya kadang mau beberapa inform atau optionsnya relate ke teks, jadi mau infernya susah. Kalau untuk infering, intinya adalah kalau dia disebutkan di teks, bukan itu berarti jawabannya. Karena infering itu yang nggak ada di teks. Kalau misalnya ternyata ada di salah satu TO, ternyata infering jawaban yang benernya misalnya C, dan ternyata C itu ada di teks, pembuat soalnya nggak becus. Gitu. Karena inference itu nggak boleh sebenarnya ada di teks, karena kan dugaannya. Dugaan itu kan harus ditarik dari bukti-bukti yang ada di teks. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ternyata dia ada di teks tersurat, you can find it in the text, then that's not the inference gitu. Nih, sorry banget nih, jadi kalau semuanya ada di teks. Nah, kalau tadi kan aku udah bilang kan, kalau semuanya ada di teks, berarti yang bikin soal nggak becus. Gitu. Berarti dia persepsinya belum benar mengenai apa itu inference. Gitu. Kalau conclusion tuh bisa ada di teks. Gitu. Bahkan kadang kita harus bedakan mana conclusion as in conclusions yang emang kesimpulannya udah ditulis dalam teks, dan mana conclusion yang harus kita tarik sendiri, conclusionnya nggak ada di teks. Those are two very different things. Gitu. Kalau misalnya conclusion yang emang beneran udah ada di teksnya, berarti kan itu hanya summary dari semua yang sudah disebutkan sebelumnya. Itu conclusion
dalam bacaan yang emang kesimpulannya tuh ditaruh di teks gitu. Tapi kalau misal kesimpulannya dalam bentuk pertanyaan, berarti itu adalah gabungan dari teks asli dan teks asli, terus prior knowledge, pengetahuan yang teman-teman udah tahu sebelumnya, dan si dugaan tadi, hasilnya conclusion gitu. Jadi conclusion sendiri pun ada dua pengertian. Itu kan makanya kalau misal teman-teman baca teks-teks TO TBK kan conclusionnya tuh nggak pernah ditaruh di bawah. Ya kan, dia nggak pernah ada di paragraf terakhir. Gitu. Karena kalau misalnya ada di paragraf terakhir, yang ngapain dijadiin pertanyaan, jadi terlalu gampang. Gitu, tinggal kopas aja dong jadinya. Gitu. Itulah kenapa maybe that's why most of the text used in tryout TBK itu conclusionnya nggak ada. Biar conclusionnya tuh bisa teman-teman yang cari sendiri. Gitu. Halo Kak Marlin. Ini Kak Marlin boleh on cam atau mau on cam nggak? Ini di sini agak gelap sih. Bentar ya. Nggak apa-apa kok Kak. Aku juga ikut on cam kalau Kak Marlin on cam. Aku temenin Kak. Sure. Boleh aja. Bentar. Oke, bisa nggak sih? Ini background-nya. Oke. Nah, udah ya. Halo. Halo Kak Marlin. Hai. Mantap juga tuh filternya. Ya aku baru sadar kalau ini filternya. Aku ganti dulu. Oke. Gimana? Ada lagi? Sebenarnya kalau aku cantik banget Kak, aku selalu pas Kak Marlin open cam itu kayak wow. Iya, cantik kali. Banget. Kayak Lol. ketemu artis. Siapa ya? Kayak mirip artis gitu. Aku mikirnya mirip artis loh, Kak. What? Iya, mukanya apa gitu extend. Iya, benar. Gimana sih? Yuk. Salah fokus jadinya. Ya, gimana? Kayaknya kalau misalnya jawabin mukanya mahal, astaga. Iya, memang kayak artis banget tuh, Kak. Okay. Jadi paling ini sih karena kalau misalnya jawabin satu-satu, misalnya kayak bagaimana cara menaklukkan setiap type question itu bakal lama banget sih pembahasannya. Jadi paling aku cuman kasih ya tips-tips yang menurut aku tuh bisa di-apply hampir maksudnya ke banyak lah, lebih dari satu question type gitu. Karena kan pasti yang aku baca ya di free class tuh keluhannya tuh gitu-gitu terus, pasti vocabnya nggak ngerti, ada kata yang nggak ngerti, terus teksnya panjang, di situ-situ mulu gitu. Dan mau gimana pun ceritanya kan itu ngaruh banget ke bagaimana teman-teman tuh menjawab pertanyaannya gitu. Jadi itulah kenapa aku sarankan tadi di awal perkaya vocabulary teman-teman. Itu emang nggak bisa ditawar lagi ya, I'm afraid. Udah mentok gitu. You can't not understand the words. You have to. Gitu. Mungkin nggak semuanya gitu, tapi kalau misalnya pun memang ada dari tryout sebelumnya, teman-teman masih bisa buka nggak sih tryout sebelumnya 654 ke belakang? Masih bisa, Kak. Masih bisa kan? Nah, gitu. Coba dilihat aja isinya gitu. Lihat lagi ke belakang. Lihat kata-kata ini apaan sih, nggak ngerti nih gitu. Coba cari tahu deh artinya. Serius. Kayak it's going to feel aku waktu seusia teman-teman pun kayak gitu, bahkan way younger, dari aku SMP aku udah kayak gitu. Kalau misalnya ada kata yang nggak ngerti langsung cari tahu, dan dulu nggak ada tuh Google Translate, kawan-kawan, Merriam-Webster.com, apalagi tuh Cambridge something kayak gitu.
Gak ada, bener-bener kayak kamus yang harus literally dibuka, kamus berdebu gitu, yang bener-bener kayak bau kertas gitu, harus dibuka literally untuk bisa menemukan arti kata gitu. Dan yang tadinya terasa aduh gatel banget sih nih arti kata apa gitu, begitu ketemu lega banget, serius aku, beneran, kayak bener-bener lega, and then somehow you feel like satu langkah lebih jago somehow gitu, because you know what the word means. Jadi next time ketemu lagi dengan kata itu udah nggak takut, udah nggak kayak daging yang nyelip di gigi, because you know what it means gitu. Itu nggak menjadi penghalang, apa namanya, nggak menjadi penghalangnya teman-teman untuk ini tadi apa ya gitu. Apalagi kalau misalnya kata itu ternyata sering sekali muncul gitu, aduh tapi gue nggak ngerti ini artinya apa. Nah itu kan berarti that's a lesson gitu, you should have tried to find out what it means dari pertama kali ketemu kata itu gitu. That's the beauty of curiosity gitu. Kepo tuh sangat powerful ya. Wawa bener ya Kak, aku juga gitu, tapi besoknya lupa ya, mungkin dicatat gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa dihafal, mungkin ya bisa dicatat, atau misalnya dijadiin catatan aja gitu, try out UTBK kesekian ada kata ini, terus artinya tuh ini, at least keep it on record gitu. Jadi kalau misalnya mau dibuka lagi tuh bisa, oh ini tadi kemarin artinya ini gitu. Vocabulary is key, penting banget kosakata. You have to know words. Karena kalau enggak, memahami pertanyaan juga jadi akan sulit gitu. Aku lagi baca novel full English terus vocab yang nggak tahu aku notes. Nah, that's good. Aku saranin banget kayak gitu. Itu berguna banget, percaya deh. Knowing words is better than having perfect grammar menurutku. Gitu. Aku vocabnya dulu yang banyak, baru grammarnya bagus gitu. Kan ada orang yang kayak fokus banget, aduh grammarku hancur banget nih, atau nggak bisa nih, berantakan, itu nanti. Yang penting you know words dulu. Kalau teman-teman ke luar negeri misalnya tiba-tiba diletakin di tengah-tengah kota New York, pasti teman-teman nggak mikirin kata bahasa itu ngomongnya gimana, pasti nggak kan? Pasti you're trying to find what are the words that I can say biar si orang ini tahu that I am lost gitu. Misalnya kayak hi excuse me lost gitu misalnya. Meskipun mungkin secara grammar tuh salah banget, tapi si orang itu kan mengerti, oh dia tersesat gitu. Jadi memang benar-benar vocab dulu first and foremost, baru tata bahasa. Especially in reading. And UTBK is all about reading. Jadi memang mungkin aku akan terkesan tough banget atau mungkin agak galak in this matter, tapi yes gitu, please cari tahu kata-kata yang teman-teman nggak ngerti dan cari tahu secepatnya gitu. Jangan ditunggu sampai ketemu kata itu lagi terus nggak kenal lagi, nggak kenal maka nggak sayang. So you have to, begitu ketemu kata yang nggak kenal langsung kenalan, langsung tahu gitu. Jadi kalau misal ketemu lagi sama kata itu, gue kenal sama lu gitu. Kayak gitu sih. Gimana? Kalau nggak di note, nggak bakalan tahu kalau ada kata di bahasa Inggris yang kedengarannya keren tapi artinya jelek. Bisa. Ya, bisa jadi misunderstanding kalau nggak langsung dicari tahu. Saran novel full Inggris gitu. Novel full Inggris ya. Kalau aku sih dulu, when I was a teenager, itu campur sih. I don't really read a lot of novels, tapi dulu aku suka ensiklopedia. Gitu. Jadi kayak encyclopedia tapi in English. Atau misalnya kalau misalnya full novel bahasa Inggris sih menurut aku semuanya sah-sah aja. Series Harry Potter juga bagus untuk awal-awal. Harry Potter series boleh banget. Graphic novel bahasa Inggris, anything, any source will do, nggak masalah. Selama age appropriate ya, memang sesuai dengan your preference dan your age juga. Of course you want to read appropriate things. Gitu kan. Big Bad Wolf tuh lagi diskon, betul. Ya, buku-buku Big Bad Wolf bagus-bagus. Kalau misalnya you want to know more about a particular vocabulary yang konteksnya tuh spesifik banget gitu. Misalnya kayak, aku pengen tahu deh vocabulary yang dipakai in politics. Ya udah cari aja buku-buku dalam bahasa Inggris yang membahas politics, atau misalnya bahas fotografi. Ya udah fotografi. And then you will see all the words necessary
in English yang terkait dengan topik itu. Gitu sih. Belajar dari baca-baca tweets orang bisa. YouTube video, subtitle English terus. Yes, bisa. It ends with us. It ends with us. Oh, itu novel ya. Yeah. I heard it's a good book. Ada yang dari game. Gitu. Tapi ya karena memang tryout UTBK itu teksnya juga sangat spesifik dan sangat research dan sangat scientific, yang mau nggak mau ya teman-teman harus kenalan juga tuh sama tipe-tipe teks kayak gitu. Mungkin coba baca artikel yang lebih serius tone-nya, atau bisa baca jurnal-jurnal pendek aja, jurnal-jurnal pendek. Terus apalagi ya, kadang kan website resmi, government website, atau misalnya kayak website museum kayak Smithsonian tuh kalau nggak salah dia ada websitenya juga. Kadang kan dia ngeluarin artikel-artikel, New York Times, Dogo News, yang kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi jangan cuman kenalan sama yang only interesting to you, tapi for the sake of being able to understand the the text in tryout UTBK, try to get to know texts that are not fun. Gitu. Emang gak enak banget sih, super uncomfortable, it's weird, kayak apaan sih gitu. Tapi you have to gitu, karena kalau enggak teman-teman akan kehambat terus when you're trying to answer the question. Gitu sih. Ya, sama udah nggak usah dibaca dulu teksnya. Siapa nih di sini yang masih tergoda, masih kebiasaan ngerjain trial UTBK bahasa Inggris tuh baca teksnya dulu? Stop that. For what? Like literally for what? Kayak 8 paragraf. Why? Gitu, kayak maksudnya 15 soal tuh udah migrain ya. Mohon maaf nih udah pening. Buat apa teman-teman menambahkan beban pikiran dengan baca teksnya dulu? Don't. It's not gonna help you. Ngerti aja dulu pertanyaannya. Gitu. Kalau misalnya baru lihat soal pertama langsung nggak ngerti, nggak ngerti ke pertanyaannya, terus dari tadi kamu ngapain baca teksnya? Of course you don't get it. Baca teksnya dulu. Ya kan, baca dulu aja pertanyaannya. Dia nanya apa sih ini sebenarnya gitu. Apalagi untuk soal-soal yang what is the main idea of paragraph 3? Kadang kan jadi merasa konyol ya gitu, all of that reading di awal hanya untuk mencari main idea of paragraph 3 gitu. Oh berarti di tadi tuh gue tuh bisa aja baca paragraph 3 doang gitu. Karena kan gitu kita we feel ridiculous. What gitu. Karena memang ya aku kalau lihat soal teksnya banyak udah lemes duluan. Makanya jangan dilihat teksnya, lihat aja dulu soalnya. Anggap aja teksnya tuh nggak ada gitu. Bahkan kadang ya aku kalau misalnya lihat soal, aku langsung scan aja mana sih kira-kira soal-soal yang tidak meminta aku untuk mengerti teksnya secara keseluruhan. Pokoknya soal-soal kayak reference atau misalnya kayak topik main idea tapi hanya untuk spesifik paragraf. Aku nyariin kayak gitu-gitu dulu. Jadi aku udah langsung tahu, oh ini gue scanning nih gitu. Pokoknya kayak stated unstated, that's my favorite. Kenapa? Karena udah langsung tinggal cross check aja. Langsung bisa cross check. Oh ini disebut, oke, bukan itu jawabannya. Langsung gitu. Sama highlighting keywords juga bisa. And I think I don't know if it's just me. I feel like trial UTBK Pahmify itu memang I think sengaja dibikin 3 level lebih susah than the real thing. I feel like kayak sengaja dibikin lebih susah aja gitu. Kenapa? Ya pas nanti ketemu UTBK aslinya kayak oke, gitu kayak oke, it's not even that hard aslinya ya. Tapi yang dari kita yang ecek-eceknya emang sengaja dibikin lebih menjelimet gitu. Karena aku pernah bandingin soal-soal yang asli tapi soal-soal tahun-tahun lalu, misalnya kayak SBMPTN dan kawan-kawan. Okay, this is too easy gitu. Karena dibandingkan dengan tryout UTBK bikinan teman-teman saya gitu, kok susah banget sih gitu bikinan teman-teman gue, kenapa pada ribet-ribet gitu dibandingkan sama yang asli ya. Karena yang asli itu sederhana banget soal-soalnya mostly gitu. Skor TOP jauh kak, apalagi PK-nya. Iya gitu. By the way nanti ini kan TO kan bakal jalan terus ya. Nanti akan ada beberapa yang aku yang bikin soalnya. Jadi ditunggu aja tryout UTBK nomor kesekian
I will not share with you the number, tapi ada 2 trial UTBK yang aku yang bikin soalnya. And trust me, akan susah, enggak dong, bohong. Trust me, it's going to be easy. Harusnya ya, harusnya. Pokoknya nggak akan menjelimet deh, nggak akan menjelimet, I promise. Tapi ada, pokoknya nanti ada. Itu pure aku yang bikin. We'll see. Yang pendek-pendek ya Kak, oh enggak, memang sengaja teksnya saya cari panjang-panjang semuanya. 8 paragraf, kalau nggak salah, satu teks. Satu teks itu 8 paragraf. Ini aku bocorin aja dikit. Satu teks itu 8 paragraf, satu teks kapasitasnya 5 soal. Kapasitasnya 5 soal, nah you'll see lah, you'll see. It's gonna be fun. Trust me, nggak akan sulit. Tidak akan kupersulit, tenang saja. Oke, PK tuh apa ya? PK itu apa ya? Pengetahuan kuantitatif. Oh, Matematika itu lah. Matematika. oh math, no. Matematika. I'm not the person to speak to. I am terrible at it. So we're not gonna discuss PK tonight, right? Ada lagi. Kak gini. Jadi sebenarnya Kak, kami tuh beberapa kali tuh bahas soal ya Kak. Nah kami tuh ketemu dengan satu institut yang soalnya itu susah banget. Jadi kami kepikiran, kami sempat kerjanya tuh geografi dan beberapa soal TKA. Terus soal TPS-nya juga itu bahasa Inggris rada susah. Jadi mau nanya juga sekalian ke Kak Marlin, karena kalau misalnya di dalam IP kan kita kayak takut gitu kalau misalnya bertanya tentang soal di luar dari Ngerti ya. Jadi sekarang kami mau nanyain soal dari orang. Boleh di screen share nggak? Iya boleh Kak. Setara dengan Olim loh Kak, itu soal TKA-nya. Ya hampir kayak gitu. Jadi kita tuh kayak gimana ya ini mau bertanya tapi dari pesaing sebelahnya Kak. Ya Fajar silahkan. Coba. Oke, coba ke bawah. Biar aku ini. Oh, SSC. Ini mah tempat les saya dulu ini. Waktu saya gap year. Ini banyak banget. Susah banget. Oke. Oh my God. Ini jujur banget. Ini mah, aduh, compare to... Aduh, ini mah dibandingin sama bikinan teman-teman saya ini kayak lebih... Ini lebih sederhana loh, guys. Cuman 4. Oke. Terus ada pertanyaan yang mau ditanya specifically? Which one? Ya Mi, kayaknya soal yang udah dijawab aja deh. Terus nanti kalau benar salahnya nanti diskusiin kayak gitu. Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Iya, saya nggak ngerti nih kalau yang teks yang lain. Coba. Belum baca udah pusing, makanya jadi baca teksnya. Tadi aku langsung kayak ini pertanyaannya apa? Langsung gitu. Oke Kak, bentar katanya. Oke, sip. Dikit aja sih Kak yang udah dijawab itu. Dikit, oke. Tadi itu berapa nomor sih? Belum ngitung lagi tadi. Sabrina pingsan. Ya memang susah sih Kak. Jadi kalau baru lihat aja udah kita malas duluan. Apa perlu gini dulu gitu sebelum lihat soalnya, apa perlu gini dulu? Surprise, perlu kayak gitu. Ya mau gimana, kan harus dihadapi, makanya jangan lihat teksnya, lihat pertanyaannya dulu. Oh, masa gini dulu? Nggak bisa dong, you have to read it, mau nggak mau ya kan. Tutup mata kayak bedah rumah ya, masalahnya mending kalau bedah rumah ya kan berkat. Ini nambah pikiran pas buka mata, surprise, kesulitan hidup gitu. Gimana? Coba mana-mana tadi, kenapa kok di stop? Ya Mi kayaknya pindah soal. Ya Mi, Fajar Kak, Fajar. Oh, oke. Wait ya Kak.
Sip. Sedang menunggu Fajar. Tadi limit time-nya sampai jam berapa ya Kak tadi? Sampai jam Kemarin sih aku bilang sampai jam 9. Cuman Iya, ini kita lihat. Cuman ini kita lihat aja. Kalau misalnya emang ternyata bisa hajar semuanya, ya nggak apa-apa sih agak overtime. Udah kebiasaan aku mah sama anak-anak Pamifa ya overtime mulu. enggak kok Kak, It's seru okay. Kak. I Yang enjoy ini it. lumayan susah nih. Ini. The author would apparently agree that. Oke, berarti jatuhnya. Oke, ini teman-teman emang udah jawab semuanya atau emang mau dikupas satu-satu? Bagaimana yang lain? Yang lain? Pas satu-satu kali ya? Oh, satu-satu aja Iya, kayaknya, tapi nggak usah terlalu banyak Kak, nanti juga Iya. makan waktu ya banget. beberapa aja. Iya Kak. Oke, mungkin contohnya kayak nomor 53 ya. Itu berarti kayak author's opinion jatuhnya. The author would probably agree that young adults are always interested in using new social media to get new friends. Time management has been effectively discussed. Blah, 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 blah. The participants use Oke, kalau misalnya ketemu tipe soal yang kayak gini, author's opinion, berarti teman-teman harus pertama dia harusnya kalau author's opinion itu dia nggak tersurat. Benar-benar kayak bukan kayak kopas dia ada di teks terus ada di opsi. Enggak, ini pasti kayak teman-teman harus cari buktinya bahwa misalnya kalau jawabannya A, young adults are always interested in using new social media to get your friends. Berarti teman-teman harus bisa membuktikan di teks memang ada yang menjurus ke sana gitu, bahwa anak-anak muda itu selalu tertarik untuk pakai media sosial untuk punya teman-teman baru. Sekarang coba teman-teman baca dulu. Ini kayaknya itu teksnya ada yang kekat nggak? Coba agak ke atas. Nah kan, ada teks yang kekat ya. Nah coba leave it there. Coba teman-teman solve dulu sendiri. Aku juga coba solve sendiri. Bentar. Terus kita we'll see if we have the same answer. Okay. Okay. Ya, oke. Coba aku mau lihat opsi C apa? Opsi C, soalnya kan agak kekat tuh. Sedikit. Coba ke bawah dikit hanya untuk lihat opsi C. Sorry. Oke, dapat jawabannya. Kak, Teman-teman dapat jawabannya. aku mau nanya, itu kan kalau misalnya di bahasa Indonesia sendiri, itu biasa pendapat-pendapat penulis itu kayak berada di akhir kalimat gitu ya Kak. Kalau bahasa Inggris sendiri ini di mana ya biasanya adanya gitu? Letaknya. Iya. Letaknya yes, biasa kalau opini itu typically dia bisa ada di akhir. Typically. Tapi kita nggak bisa mengandalkan that one trick way untuk bisa ngehack tipe-tipe soal kayak gini ya. Karena kadang nanti kita udah yakin nih yang di bawah ngomongnya begini, terus tiba-tiba pas di runut ke atas, oh ternyata bukan itu maksudnya. Kadang kan gitu. Sometimes it's a surprise. The author means a different thing gitu. Mungkin kita udah mikirnya oh ini A nih gitu. Tapi ternyata pas di runut ke atas, oh bukan A, ternyata A plus misalnya gitu. Kayak beda-beda tipis atau misalnya something completely different. Jadi yes, typically dia ada di bawah, tapi aku tidak sarankan untuk selalu melihat ke bawah gitu sih. Oke. Number 53, teman-teman apa jawabannya?
D nggak sih Kak? Siapa tuh? Siapa? Apa? Ya, aku juga E, Kak. E. E. Iya, aku lihatnya Buktinya? tuh. Atau D nggak tahu. Oke, berarti antara D sama E nih ya. Kalau Coba. kalau aku E itu karena wait Kak, ini cara di kamar aku ribet. Oke. Oke. Ada yang jawab E. Ada yang bilang D. Yang lain? Ini nggak bisa launch poll, jadi aku nggak tahu paling mayoritas minoritasnya siapa. Yang lain, yang lain? Oke. Buat yang jawab E deh, social media users have to filter. Pada malu ya agaknya. Jangan dong, jangan malu. Kan nggak harus apa namanya, nggak harus on mic kan, you can just type it. Ada yang nggak dapet, jujur nggak dapet nih, gitu. Nggak apa-apa. But that's still an answer. It's okay. Masih bingung? Oke. Oke, jadi gini. Kalau misalnya kita berbicara tentang opini, berarti kan dari sudut pandangnya si penulis tuh dia ngelihatnya dia melihatnya bagaimana sih gitu. Dari source yang dia pakai, dari sumber-sumber yang dia pakai, dari kutipan-kutipan yang dia pakai, di sini kita bisa tahu dia tuh sudut pandangnya lebih condong kemana. Ini kan lagi ngomongin tentang social media usage, ya kan? Di sini kan dikatakan bahwa ini bukan pertama kalinya nih ilmuwan menginvestigasi waktu yang dihabiskan di social media, terutama di antara pemakai yang usianya lebih muda, gitu. Terus studi-studi sebelumnya belum mengestablish nih apakah depression itu responsible for increased time spent on social media. Terus makin ke bawah, ternyata ada nih, this new study sheds light on these questions because high initial social media use led to increased rates of depression. However, initial depression did not lead to any change in social media use. Habis itu makin ke bawah lagi, the American Journal of Preventive Medicine study sampled 1.000 murid usia 18 sampai 30, itulah yang aku maksud dengan young adults, gitu, whose depression was measured using a specific questionnaire. Participants were also asked about the amount of time. Oke, terus apa sih yang ditemukan? Oh, berarti yang adults itu yang menghabiskan lebih dari 5 jam per hari pakai social media, itu 2,8 kali lebih mungkin untuk become depressed dalam waktu 6 bulan. Dibandingkan dengan partisipan yang pakai social media itu kurang dari 2 jam per hari. Terus faktor-faktor yang bisa menjelaskan itu apa? Pertama, researchers mensuggest bahwa menghabiskan waktu terlalu banyak di social media itu bisa menggantikan waktu yang sebenarnya bisa dipakai untuk untuk relationships yang real gitu, in person relationship yang sebenarnya bisa dipakai to actually make human friends in real life gitu. Terus habis itu menghabiskan terlalu banyak waktu on social media juga bisa memakai waktu yang sebenarnya bisa dipakai untuk mencapai personal goals or having valuable moments in real life. They also highlight the fact that social media is skewed toward showing the positive aspect of people's lives, and this kind of social comparison can affect self-esteem. Jadi not only menghabiskan too much time on social media itu buang-buang waktu, kasarnya gitu, buang-buang waktu karena you don't spend your time to actually build real relationships, you don't spend your time to actually reach goals. Tidak hanya itu, tapi ternyata bisa bikin orang insecure, kasarnya gitu.
Oh ternyata itu toh efeknya, gitu kan. Terus paragraf terakhir, these findings are particularly important to consider in the age of COVID-19. Now that it's harder to connect socially in person, we're all using more technology like social media. While I think those technologies certainly can be valuable, I would also encourage people to reflect mana yang berguna, mana yang enggak. Intinya gitu. Mana social media yang beneran kepake dan ada faedahnya, dan mana yang justru akan bikin kita merasa semakin kosong. Inti teksnya kan gitu. Nah sekarang kita lihat aja dari dari bukti-bukti yang dia pakai, dari jurnal yang dia pakai, dari quote-quote yang dia pakai, kira-kira itu mensupport jawaban A nggak? Itu menopang si A nggak? Bahwa oh ya, young adults are always interested in using their social media. Is that what you think the author would? Dia akan sepakat nggak dengan A? Melihat dari jurnal yang dia pakai dan sumber-sumber yang dia pakai. Dan dari bahasanya kita udah tahu si penulis ini udah menjorok kemana arahnya. Spektrumnya tuh dia mau kemana. Ini netral, ini yang kurangi penggunaan sosial media yang berlebihan, ini yang terus saja pakai sosial media. Kan dia lebih ke sini kan berarti. Dari sumber-sumber yang dia pakai aja kita udah tahu gitu. Jadi udah jelas A enggak. B, the time management has been effectively discussed, doesn't even make sense. Gitu, karena it's not even, buktinya nggak ada di teks. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa time management itu sudah diobrolin oleh orang tua dan anggota keluarga yang terlibat di social media, di mana coba? Gitu kan nggak ada. Terus yang ketiga, participant who use social networks have to obtain their targets in share, doesn't make sense. Buktinya di mana? Nggak ada buktinya di participants in using social networks. Iya betul ada. Participants-nya ada, tapi nggak ada di situ ditulis bahwa mereka harus obtain their targets in sharing information, tuh nggak ada gitu. Jadi sekarang kalau misalnya teman-teman tadi mikirnya antara D sama E, berarti you guys are going in the right direction. Logika berpikirnya teman-teman udah bener nih. Sekarang kita tinggal tentuin aja berarti D atau E, gitu kan? Oke. Reducing time on social media could help reduce depression risk, stated by research finding. Oke, social media users have to filter some applications and sites in their gadget. Oke, tadi depression itu betul dibahas, ya kan? Tapi menurut teman-teman depresi, kalau misalnya kita baca sampai akhir, is depression the only thing that is being depression tuh menjadi benar-benar pusat dari teks ini, atau sebenarnya dia dibahas banget nih sampai bawah gitu? Apakah memang it's all to make sure you don't get depression, atau yang memang disebut sih gitu, tapi secara overall kayaknya enggak, it's not really all about depression deh gitu. Menurut teman-teman gimana? Enggak ya. Oke. Karena memang kalau misalnya kita nggak teliti, pasti misalnya bacanya nggak sampai habis, atau misalnya bacanya terlalu skimming sampai ada informasi yang terlewat, akan cepat untuk mikir nih kayaknya D deh. Pasti kan tadi mungkin ada yang dalam hati jawabnya D. Reducing time on social media could help reduce depression, stated by research finding, which is true gitu. Kalau misalnya dilihat dari paragraf 5 sampai paragraf 6 misalnya gitu, atau dari paragraf 5 aja deh buktinya gitu, karena dia berbahas banget tuh depression. It could be the answer gitu. Tapi kan pada akhirnya dia tarik lagi nih, oh ternyata kita nggak cuma ngomongin social media in general, ternyata dia makin mengerucut, kita ngomongin penggunaan social media in a pandemic gitu. Yang mana oke, betul, memang kalau misalnya kita nggak pakai social media berlebihan, kita bisa connect to people in person. But that's not an option when you're literally in the middle of a pandemic. Jadi gimana caranya biar biar kita nih
tetap bisa terlindungi, kita nggak perlu connect in person sama orang, tapi at the same time juga kita nggak jadi karena alasannya karena pandemik jadi terlalu ketergantungan sama social media sampai akhirnya kita depresi. Itu kan yang mencoba dihindari gitu kan, jadi serba salah kan. When you're in the middle of a pandemic jadi serba salah gitu. Mau pakai social media sebanyak-banyaknya karena nggak mau bersentuhan sama orang salah. Tapi at the same time mau pakai social media berlebihan pun jadi nanti gue depresi gitu kan. Jadi yang mana nih solusinya? Dia makin mengkerucut ke bawah. Now that we are in the age of COVID-19, what do we do? Gitu. Gimana caranya? Gitu. Ternyata jawabannya bukan hanya dengan mengurangi loh, gitu. Tapi kita harus bisa pilih mana sih yang useful dan mana sih yang bikin kita jadi mana yang useful dan mana yang enggak. Itu kan ada di kalimat terakhir. Which is why jawabannya E. Gitu. Jadi yang tadi jawabannya udah E, betul. Gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Lanjut, 54? Lanjut, Kak. The whole information of the text will be mainly. Ini nyari main idea apa topik? 54. Main idea apa topik yang dicari? Topik sih. Lebih ke kayak- topik gitu, Oh. Kak. Topik sih ini. Dari topik ya, karena pendek-pendek nih. Sudah jelas bukan Kak? Jawabannya ya kan? We're not talking about fashion. B-nya mana? Where is the B? Topik. Itu soalnya kepotong sih Jar. Gimana nih? Nggak kelihatan. Oh ya, baru loading ya. Oke. Masih potong. Nah, yang mana nih kira-kira? Kalau aku sih iya antara B atau B sih kayaknya. B. B sih kalau aku Kak. B. Kali Kak. Yang mana ya? Aku juga bingung. Ini Kenapa? semua. Kenapa entertaining activity? Karena main HP. Oke, tapi kan main HP itu hanyalah satu dari ini kan, satu dari it's only a part of the text. Ada yang bilang kalau nggak B, E. Oke. Ya, aku ya. Antara B atau C. Kalau aku malahan C sih Kak. Kok bilang? Yummy. Berarti kalau banyak E, aku juga ikut E. Tadi maunya tuh B mayoritas. atau C. Kan maunya B atau C, tapi kelihatannya banyak yang E, jadi ikut E aja. Tadi itu yang sophisticated tuh alat kesehatan ya, Kak ya? Iya, sophisticated health equipment tuh maksudnya kayak peralatan untuk kesehatan canggih. Sophisticated tuh canggih maksudnya. Oh iya. Mana ya Pajar? Nih apa perlu dikirim ke aku aja nih? Iya, Coba dikirim ke aku deh, biar aku yang screen sharein. Jadi kirim ke Kakak aja. Di Discord bisa nggak? Harusnya bisa sih. Kirim file. Setahu aku bisa. Bentar kata aja. Lagi jar dia. Kakak mengajar di Saintek juga ya? Iya, aku ngajar di dua-duanya. Tadi Regular. sebenarnya kepikiran buat ngajakin anak Saintek juga, biar sekalian aja gitu bareng anak Saintek. Cuma nggak ada, aku nggak hubungin anak Saintek, jadi kalau misalnya ngajakin mendadak nanti kayak gimana gitu. Aku nggak konfirmasi ke Saintek, jadi ya anak sosok aja dulu. Apa? Kalau mereka emang butuh kan nanti mereka yang akan hubungin sendiri. Oh iya Kak. Tunggu ya Kak. Hip hip. Mana ya?
Ini teman-teman tuh dapet soalnya dari mana deh? Emang ikut juga sama sebelah atau gimana? Yami tuh banyak banget soalnya Kak. Oh, I see. Oke, oke. Dapat dari Twitter banyaknya kayak gitu. Hmm, 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 hmm. Hmm. Oh, itu kayak tryout UTBK-nya mereka ya? Ini ya perhatian soalnya gitu. Oh, oke. Interesting. Sip, 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 sip. Kalau di Twitter tuh soal-soalnya tuh dari berbagai dari bahkan untuk soal-soal yang bimbel-bimbel mahal itu ada Kak. Ya, mereka ada. Jadi enak kayak gitu. Mana ya? Sebenarnya ini Yami kayaknya masih jerjal ya. Aku Oh, ada ada yang bisa ngelit aku nggak nyarinya tuh di mana? ya sebenarnya ada soal Yami itu sempat bikin drive ya Kak. Mm-mm. Nah, drive-nya itu ada isi soal-soalnya itu. Mm-mm. Tapi nggak sama meskipun ada apa itu aja. Iya, nggak apa-apa. Coba kasih aja linknya dulu. Ya, Kak. Mm-mm. Ini Kak, coba ya Kak. Aku kirim di Discord, tapi personal chat ya Kak. Takut ketahuan Vivi. Tapi gimana caranya ya Kak? Tunggu Kak. Terus dia bisa klik plus, terus upload file. Iya Harusnya. Kak. Jangan sampai salkir. Salah kirim. Aku lupa yang mana ini. Tunggu ya Kak. Jika Iya, nggak apa-apa, Fajar. Atau kamu bisa kirim ke ini nggak? Bisa kirim ke email. Ada Kak, ada Kak. Sementara loading. Oh, udah dikirim. Sip. Ya Kak. Oh, Oke. oke. Beneran tuh. Oh, oke. Oh, ini yang tadi ya? Iya Kak, sepertinya. Iya. Coba dibuka dulu. Ke bawah. Oh iya, betul. Ini. Yes, 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 yes. Oke. Mana sih? Nomor 54. Oke. Nah, ini kan? Ya. Aku lupa bawa coret-coretan yang biasa pen. Jadi kita paling bahasnya udah pisan aja. Oke. Oke, tadi 54 antara
B sama E. Oke, ada yang punya pertimbangan yang lain nggak? Mungkin C, Kak. C. C itu apa? Human health. Human health. Kenapa? Nggak tahu. Tadi ada masalah. Soalnya tadi itu Apa Iya. nyinggung apa mentality health gitu loh. Kak, soalnya minggu iya. itu dan aktivitas-aktivitas yang bagus juga gitu. Oke. Pusatnya kan pasti sebenarnya gini kan, dia kan pusatnya lebih ke dari awal sampai akhir kan. Oke, dia bahas usage time in social medianya, iya. Cuman kan menurut aku terlalu berlebihan kalau misalnya kita bilang bahwa topik utamanya tuh IT-nya. Kan sebenarnya yang di-highlight kan bukan IT-nya gitu. Yang di-highlight adalah faktor manusianya dalam penggunaan IT itu sendiri gitu. Jadi menurut aku sih ini lebih cocok human health sebenarnya. Lebih cocok human health because we're talking about the human itself. Bagaimana manusia they're affected by the by the usage of social media gitu. Ya. Oke. Oke, lanjut. Oke, kalau ini jatuhnya kayak sinonim gitu kan. The word affect can also be replaced by, yang bahkan sebenarnya kalau misalnya teman-teman, nah ini indahnya kalau misalnya teman-teman punya vocabulary itu banyak. Kalau misalnya teman-teman udah punya vocabulary banyak, bahkan nggak perlu baca tuh kalimat panjang sebelumnya untuk bisa ini konteksnya apa ya, bahkan nggak perlu kayak gitu, because you already know what the word means. Yang ditanya tuh apa, itu anaknya punya vocabulary banyak. Tapi kalau misalnya emang kebetulan you haven't met the word before, belum pernah ketemu sama kata itu sebelumnya, bisa juga lihat, ya harus mau nggak mau harus lihat kalimatnya untuk tahu dia pakai konteks apa nih maksudnya, kenapa pakai kata affect gitu. The social media is skewed toward showing the positive aspects of people's lives, and this kind of social comparison can affect self-esteem. Affect di sini menurut teman-teman artinya apa? Hanya dari kalimat itu aja, nggak perlu mikirin opsi jawabannya dulu. Kalau aku Kak. Yang lain? ya sama Kak. Ada yang beda? Efek itu dampak ya. Ya, effect itu kan bisa punya dampak to something else, betul. Jadi kalau misalnya kita terdampak, that means kita terpengaruh. Jadi betul, jawabannya influence. Good job. Yes. Nice. Okay. So it's not all difficult, the question. Lanjut. Which of the following obviously shows the author's false idea in the passage? Oke, jadi ini kayak dibelibetin aja kata-kata, tapi maksudnya yang ditanyakan adalah mana yang false, gitu kan? The author's false idea in the passage. Ide yang tidak benar, ide penulis yang tidak tepat. It will recommended that it will be, coba kita kupas A sampai E. It will be recommended that the young adults use social, ini grammarnya gimana sih bikin soal? It will be recommended that the young adults use social media for less than 2 hours per. Oke, kita bisa sepakat gak? That's in the text. Tercantum ya? Kak, tercantum tadi di teks. Ada ya, di paragraf? Di paragraf 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bukan. Betul. Iya, Kak. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Iya, Kak. Ya kan? Berarti bukan A tuh jawabannya. Orang yang dicari yang false, A true. So that's not it. Lanjut, kita lihat. C. There is correlation between time spent on social networks and increased risk of depression. Sepakat? Itu ada di teks?
ada korelasi antara waktu yang dihabiskan di social media dengan resiko yang resiko yang meningkat, bahwa kita bisa kena depression nih, we can be depressed kalau misalnya kelamaan pakai social media. Ada nggak di teks? Aku setuju sih Kak, ini ada. Yang lain? Ada Kak. Ada Kak, dari kan sempat disinggung kalau nggak salah. Ada Iya, ya, ada. sempat disinggung tuh. Betul sekali. Di mana kita tahu ya kan, ternyata itu ada di paragraf 3. 3 ya. Oke, bukan. Sorry. Yang di saintis kalau nggak salah itu ya. Iya, masih di paragraf 5 Oh, berarti. Masih di paragraf 5, betul. Oke. Dari situ at least kita bisa menyimpulkan lah, gitu. Bisa menyimpulkan, oke, berarti yang kelamaan pakai social media, the more likely to get depressed. Oke, berarti C, true. Lanjut, daily use of sites like Facebook, Instagram, Snapchat, or Twitter could have an impact on mental health. Kita bisa sepakat bahwa itu Kak, ada tadi. ada? Ada ya. Ada Atas Kak. banget loh. Ya kan? Daily use of sites like Facebook dan kawan-kawan could have an impact on mental health. In fact, research from the US suggests a link between time spent on social networks and increased risk of depression. Okay, so that's true. Berarti it's not delta. Oke, yang terakhir. Several factors found by researchers have explained and supported the findings. Is that true? Betul nggak tuh? Several factors. Ada nggak? Enggak. Really? Enggak. Iya ada Kak. Really? Ada. Several factors found by researchers have explained and supported the findings. Ada ada di paragraf 6 Kak, coba. Oh, ya. Nah, hati-hati ya. Paragraf 6 tuh, several factors could explain the Oh, findings. Gitu. Pertama gini loh, kedua gini loh, ketiga gini. Gitu kan? Berarti jawabannya adalah bravo. Gitu. Selesai. Ya kan? The social network is merely valuable for young adults, therefore their parents ought to supervise their activity. It has nothing to do with the parents, gitu. Karena memang fokus teksnya adalah young adults, not the parents, gitu. Kadang nanti kalau misalnya, nah, this is also enaknya, sebenarnya teman-teman tuh dipermudah dengan teks yang keburu panjang atau terkesan ada menjelimet, tapi dia bisa mengcover banyak soal. Kenapa? Karena makin sering-sering teman-teman mungkin kalau misalnya kayak scanning terus nih, misalnya untuk 4 soal pertama, at least kalaupun teman-teman hanya mengerti teks itu secara bagian aja, partially gitu, cuman tahu oke, paham paragraf 2, paragraf 4, tapi kan you can piece it together gitu. At least di kepalanya teman-teman you can make the connection ini teks overall ngomongin apa. Nah, karena keseringan scanning, sering-sering ngeliatin itu teks sudah makin familiar, nah nanti makin ke bawah teman-teman lihat opsi jawabannya aja udah tahu mana yang nggak make sense gitu, karena udah keseringan baca teks yang sama over and over again. Kalau misalnya teman-teman harus milih, teman-teman lebih pilih baca, misalnya soalnya ada 15, mendingan teman-teman baca 3 teks, satu teks mencakup 5 soal, atau baca 5 teks tapi satu teks kapasitasnya 3 soal. Coba, I give you the option, mendingan yang mana? Gitu, mendingan agak pusing dia, yes, agak panjang, but you only need to understand 3 instead of understanding 5. Aduh, information overload. Aku juga nggak mau jadi kalian. Kalau harus baca 5 teks untuk bahasa Inggris, mending aku baca 3, tapi nggak apa-apa panjang-panjang, tapi berkali-kali gitu. Jadi makin ke bawah, makin oke. Gitu, karena makin ngerti point of view author seperti apa, terus kayak at least general idea-nya kayak gimana tuh udah tahu, karena udah keburu sering scanning nih di 4 pertanyaan pertama. Begitu udah masuk pertanyaan kelima, oke. Gitu, udah kayak udah kenal akhirnya sama teksnya. Bahkan karena udah kenal, mungkin bisa jadi lebih kritis lagi sama diri sendiri. Berarti tadi tuh pertanyaan 1 sama 4 tadi gue udah cukup ini nggak ya, gitu. Apakah gue miskom atau perlukah saya cek lagi atau gimana gitu. Karena udah makin kenal. Gitu. Kalau misal pertanyaan pertama kan masih kayak I don't know the text, I don't know you, gue nggak kenal nih gitu. Tapi kan makin ke bawah jadi makin kenal, karena udah makin kenal jadi mau mundur ke belakang hanya untuk double check lagi gitu. Oke. Terus berarti 56B. Oke, lanjut. Oke, bisa kita lanjut ke bawah.
Coba ya. Nah ini juga nih salah satu tipe teks panjang tapi dia mengcover. Oke, coba langsung ke bawah aja 57. Oke. The author highlights autism symptoms. Oh ini kayak author's writing organization. Bagaimana cara dia menyusun tulisannya sendiri. Highlights autism symptoms followed by blah blah blah, blah in research finding. Oke. Penulis menggarisbawahi gejala-gejala autism diikuti oleh apa-apa yang ditemukan dalam apanya itu kita mau cari tahu in research finding. Langsung cari tahu aja. Langsung kira-kira keywordnya apa kira-kira? 57. Keywordnya apa? Biar nggak usah baca semua. Menurut teman-teman, keywordnya apa? Research finding. Udah. That's all you need to know. Paragraf mana yang ngomongin research finding? In detail. Dari pembuka sampai ke bawah tuh research finding mulu. Mana? Paragraf mana? Dari paragraf? 3. Paragraf? 3. Udah. 3 ke bawah. Gitu. Berarti kan yang awal-awal nggak perlu nih. Gitu. Sorry, paragraf 4 berarti ya. Ini meskipun dia cuma kalimat, tapi dihitungannya 1. Emang tipe itu udah preference-nya penulis. Jadi kalau misalnya dia 1 gini, tapi dia panjang, tapi cuma sebiji gini, ini hitungannya tetap paragraf. Gitu. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini dari paragraf 4 ke bawah. That's it. Oke. The team looked at the change in severity score for children between the age of 3 and 6, classified them into groups, blah, 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 blah. Oke, ke bawah. The findings showed that not only, bisa dilihat sih, coba ya, not only can children's symptom severity change with age. So, that's the first one. They can improve and get better. Oke, terus. However, 60.8% were placed in an increased severity group and the remaining were placed in a stable severity group. Okay. We found that nearly 30% of young children have less severe autism symptoms at the age of 6 than they did at the age of... Oke, berarti kebanyakan tambah tua tuh sebenarnya gejala autismnya tambah berkurang. Gitu. So the older you get, the more improving you are. But it is also true that some children appear to get worse. Some children appear to get worse. Ini inti-intinya aja. Unfortunately, it is not currently possible to predict. Oke, nggak bisa diprediksi nih. Who will do well and siapa yang akan membaik dan siapa yang akan tambah parah. Gitu. The research also found that girls with autism show bigger decrease in severity than boys. Cewek, anak-anak kecil perempuan yang punya autism, dia kemungkinan untuk tambah parahnya itu malah turun dibandingin sama anak laki-laki. Gitu. And also a lower increase in severity during early childhood may be due to girls being able to hide their symptoms better. A coping strategy which is more common among females. Oke, cewek tuh lebih jago untuk bisa menyembunyikan gejalanya. Oke. The fact that more of the girls appear to have decreased may be due. The fact that more of the girls appear to have decreased in autism may be due to an increasing number of girls compared to boys. Oke, jadi cewek-cewek itu kalau dibandingin sama cowok, jumlah cewek yang makin kesini makin jago menyembunyikan gejalanya itu tambah banyak. Lebih banyak dibandingkan laki-laki. So girls are better at hiding their symptoms gitu daripada laki-laki. Laki-laki itu susah menyembunyikan gejalanya. Oke. The study also found that IQ has a significant relationship with change in symptom severity. Children with higher IQ are more likely to show a reduction. Jadi biasanya anak-anak yang IQ-nya tinggi, dia gejala autismnya tuh kurang. Oke. Previous studies indicated, nggak penting, karena kan previous studies. General symptoms that is severity. IQ is considered to be the strongest predictor of symptom severity of children with autism. Okay. The researchers could not identify relationship
between early severity levels and future symptom change. Surprisingly, the group of children with increased symptom at 6 showed significant lower severity levels at 3. And their severity scores were less variable than the other groups. Oke, berarti dari yang begini, dari yang aku highlight aja, yang ini berarti yang pertama itu adalah awalnya usia, terus lama-lama ke bawah bandingin cewek sama cowok, terus habis itu ketiga IQ. Yang mana tuh kira-kira? Awalnya ngomongin usia, makin tua makin better, tapi ternyata enggak juga, ya kan? Terus ke bawah, makin ke bawah ngomongin anak laki-laki perempuan sama anak laki-laki sama anak perempuan. Ternyata yang cewek lebih jago, gitu. Mereka lebih tingkat keparahannya makin berkurang karena mereka bisa menyembunyikan gejalanya. Oke. Terus tiba-tiba ke bawah IQ, makin tinggi IQ-nya, makin berkurang tuh gejala autismnya. Suffer tuh menderita. Yang E kali kayak paling apa tuh paling nemplok yang E. Yang E ya, oke. Yang lain? Iya sih, ke E kan. Aku juga Kak. Revealing autism symptoms Kak. can become less severe in early childhood. Kayak langkah pencegahan gitu kan. Oke. Ini Yes. Mosi udah langsung sepakat nih, E nih. Gitu. Oke, yang lain? Ada yang beda? Pocong bilang E. Kalau misalnya dari yang tadi aku highlight aja kan kita udah bisa langsung tahu nih, Mak. Ada yang opsi-opsi ini ada nggak make sense. Contoh, describing the main factor causing autism symptoms. Ada nggak tuh dijelasin faktor utama penyebab autism sendiri? Kan enggak kan? Karena kan yang diomongin itu bukan, dia lagi nggak menjelaskan gejalanya, tapi sedang menjelaskan tingkat keparahan. Itu kan dua hal yang berbeda. Tingkat keparahan autism dengan penyebab autism sendiri, there are two different things. That's how we know it's not A. Dia lagi nggak jelasin faktor utama kenapa orang bisa punya atau anak-anak kecil itu bisa dapat gejala autism. That's not what it's talking about. Yang kedua, showing the heavy cases. Ada nggak disebutin kasus-kasus berat dari penderita autism? Contohnya, misalnya anak kecil bernama Sarah usia 4 tahun, ada nggak? Nggak ya? Nggak ada dibahas tuh kasus-kasus berat gitu. Terus C, mentioning new types and behavior. Ada nggak disebutin tipe-tipe kebiasaan-kebiasaan anak-anak autis itu seperti ini loh. Gitu. Anak-anak autistik, anak-anak yang menderita autism tuh kayak gini, behaviornya, kebiasaannya tuh kayak gini. Ada nggak? Nggak ada ya? Enggak. Bener-bener kayak relationship, hanya relationship between age, IQ, and sex, laki-laki perempuan with the severity level. That's it. That's what it's talking about. Jadi bukan C. D, arguing for the causes of autism symptoms in USA. Specific banget tuh. Ada nggak? Ada, Kak. Nggak Is it only in America? Is it? No. Not at all. Nggak ya? Not only Americans can have autism. Global. It's a very global thing. Autism is everywhere. Berarti betul. Selesai. Gitu. It's revealing autism symptoms can become less severe in early childhood. Gitu. Ini Authors Writing Organization. Oke. Lanjut. Attitude. Attitude tuh lebih kayak apa ya? Lebih kayak personal feeling. Gitu. Bukan personal feeling sih. Ya bisa sih. Attitude tuh kayak approach-nya si penulis tuh gimana sih? Kayak, emosinya tuh apa gitu. Bedanya Apakah dia- D dan E apa ya, Kak? Bedanya apa? D dan E. Kalau argumentatif itu dia berargumen gitu, dia kayak mas sesuatu. Sementara kalau misalnya augmentative itu, seingat aku augmentative itu kayak sesuatu yang dibuat, something that is man-made. Kalau aku nggak salah, coba aku cari deh. Takutnya misinform. Augmentative. Reinforcing the idea of the original word.
Oke. Oh, augmentative itu seperti kayak bagaimana seseorang bisa menjelaskan sebuah ide dengan tingkat intensitas yang lebih tinggi. Makanya dia disebut augmentative communication. Yang mana gunanya adalah untuk bisa mengerti untuk bisa mengerti arti dari sebuah kata, makna sebuah kata, basically to express, to tell a message, to communicate, intinya gitu. Tapi dengan menggunakan cara-cara lain yang bisa membantu satu orang memahami orang lainnya, gitu. Augmentative gitu. Contoh kalau misalnya untuk anak-anak yang dia kurang bisa mendengar, gitu, hard of hearing, atau mungkin dia nggak bisa ngomong, something like that. Nah, augmentative communication itu gunanya untuk membantu anak-anak yang nggak bisa berkomunikasi dengan baik, gitu. So, augmentative sama argumentative meskipun kayaknya tetanggaan, tapi maknanya beda banget, jauh. Gitu. Oke, coba balik. Basically to communicate better. Gitu, methods yang dipakai untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik, itu augmentative. Nah, attitude-nya penulis ketika ngomongin gejala autism, dia lebih kemana kira-kira? Ada personal feelings nggak menurut teman-teman? Lebih kemana? Lebih ke A, informative. Yep. Tapi yang D itu tadi argumentatif, ada paragraf yang ngebantah apa tadi, yang early childhood nggak terlalu apa sih tadi, yang early childhood itu belum tentu nunjukin gejala ya, bagaimana? Belum tentu nunjukin gejala. Tapi itu opininya author atau opininya researcher? Opininya author. Apa sih? Mana? Paragraf mana? Paragraf yang terakhir kan? Enggak, atasnya lagi ya? Atas. Kalimat yang mana? Aku sambil cari kata. Lanjut. Yang ini yang it is also true that some children, bukan? It is also true that some children appear to get worse. Emang Amaral authornya? Bukan. Nah, ya kan? Bukan ya, itu opininya Amaral tuh, bukan opini authornya. Gitu. Jadi kita masih bisa mengatakan bahwa itu argumentatif atau enggak. Si penulis di sini mencoba untuk ngasih point of view-nya dia enggak menurut teman-teman? Enggak. Point of view-nya dia murni, atau this is simply ini loh, menurut studi ini tuh gini, menurut sumber yang ABCDE seperti ini, menurut research ini lebih kayak gitu, atau lebih ke menurut saya gitu. Gimana? Ke menurut ini tadi ABCDE gitu. Menurut sumber-sumber ya? Iya. Ya kan? Berarti jatuhnya kalau misalnya kita nggak bisa melihat point of view-nya author, most likely dia menulis ini bukan untuk berargumen, tapi untuk ngasih informasi. Gitu. Jadi jawabannya A, informative. Gitu. Siapa tuh tadi yang udah jawab A duluan? Nice one. Oke. Satu saya. Oke, coba aku highlight. Oke, kita coba ya 59 sampai 60. Dua lagi. Based on the passage, it can be hypothesized, kesimpulan hipotesa tuh kayak kesimpulan sementara, that girls with autism show a bigger decrease, and also lower increase in severity during, because the girls, nah udah tahu dong harusnya.
Aku udah bilang tuh tadi berkali-kali. Kenapa? Kenapa cewek itu tingkat keparahannya lebih rendah dibanding laki-laki? Karena Bisa nyembunyi. Kak. ya, karena mereka bisa menyembunyikan simptomnya dengan lebih baik. Mereka tuh jago bersembunyi. Ada kan tadi Kak di-mention langsung. Ada mana tuh? Di tengah-tengah. Tengah-tengah, paragraf. In addition, the researchers also found that girls with autism, blah 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 blah. Terus dia bilang due to girls being able to hide their symptoms better. Gitu. Enak tuh kalau misalnya teksnya panjang tapi pertanyaannya banyak. Jadi makin ke bawah tuh makin makin ngerti. Gitu. Jadi nggak perlu menyerap terlalu banyak teks. Gitu. Oke. Langsung cepat. Bener lagi. Nice. Jawabannya C. Good job. They can hide their symptoms better. Lanjut. Terakhir, why is IQ considered to be the strongest predictor of symptom severity for children with autism? Kenapa IQ itu dianggap sebagai prediktor paling kuat? Kenapa? Tadi kayaknya sih Kak. Yang E. Ada ASD-nya. Because the autism sufferer show a reduction in ASD symptoms. Adakah kata-katanya begitu disebut? Makin tinggi IQ si anak itu, makin berkurang gejala autismnya. Ada? Ada Kak. Ada ya. Tuh, children with higher IQs were more likely to show a reduction in ASD symptoms. Berarti 60 jawabannya E. Gitu. Tunggu. Wait. Because the autism sufferer show reduction. Wait. My bad. Ini kayaknya. Ini juga ada kan Kak? Kenapa? Sorry. Yang B. Yang B. Since IQ scores increase from age 3 to 6, symptom severity levels decrease. Ya aku justru bahkan melupakan IQ-nya itu sendiri. Iya. Kan yang ditanyakan kenapa IQ itu dianggap prediktor paling kuat. Iya. Jadi hubungannya lebih kenapa IQ-nya bukan si autism sufferers-nya. Iya, sorry. Yes. Wait, C nggak masuk akal, A nggak ada. As IQ scores of autism sufferer has less, bukan. Oh ya, benar. Ya, karena IQ scores naik dari 3 sampai 6, gejalanya pun turun. Ya. Sip. Yes, B betul. B. Bukan E. Oke, bravo. Sip. Gitu. Ini ke bawah, iya, langsung PK, never mind. Itu bukan jalur saya, langsung pusing. Oke. Makasih Kak, makasih banyak kelas sambalnya malam ini. Ini jujur jadi aku yang having fun gitu loh bacain soal-soalnya kalian. Ini aku nggak tahu nih, semoga faedah ya. Iya Kak, ini berfaedah banget sih buat aku. Dan juga itu tadi aku yang sangat-sangat terbantu itu karena Kakak tuh nge-highlight beberapa poin-poin pentingnya. Jadi aku kayak wah lebih gampang cari jawabannya. Ganti warna. Nah, yang benar tuh C ya, sorry. Oke. Ini tadi lupa tiba-tiba, bentar. Ini. B Kak, B. B. Oke.
Bentar. Aku mau make sure lagi tuh, mau double check. Bentar. Give me 5 minutes. Udah. Oke, ini jujurly untuk nomor 53. Untuk nomor 53 nih, makin pas aku lihat lagi kok aku tuh kayak kembali galau ya, jadi curhat. Karena yang di highlight itu bukan apa ya, bukan ke app yang dipakai sebenarnya. Itu dibahas iya, bahkan aplikasi disebut tuh 5 di atas, tapi kayaknya dia lebih meng-highlight ke waktunya, waktu yang dipakainya. Entah kenapa fokusnya tuh pas aku pikir lagi kayak dia lebih ke waktu dan bukan ke app-nya. App-nya tuh doesn't matter. Kalau kita pakai aplikasi 17 biji juga, tapi kalau misalnya time management-nya oke, gitu, kita tetap bisa manage di bawah 2 jam per hari, you're fine. It doesn't matter how many sebenarnya. Justru karena misalnya ya kayak teman-teman pakai Instagram cuma 10-15 menit hanya untuk scroll, hanya untuk terupdate dan hanya untuk misalnya post satu story or not even at all, dibandingkan dengan orang yang scrolling. Ini logikanya aja, kita thought experiment gitu. Teman-teman bayangin teman-teman scrolling Instagram sehari 2 jam dibandingkan dengan scrolling Instagram 30 menit dalam sehari. Menurut teman-teman akan di waktu yang mana, 2 jam atau 30 menit yang menurut teman-teman bisa men-trigger teman-teman untuk makin kesini tuh makin depresi atau makin suka bandingin diri sendiri sama orang lain? 2 Pas jam. 2 jam atau 30? 2 jam sih, Kak. 2 jam sih, Kak. Semakin menyelam semakin. Wow, dunia ini sangat indah untuk orang-orang gitu kan. Kayak aduh kenapa ya rumput sebelah tuh kayak hijau banget gitu. Terus rumput sendiri kok kayak kurang nih, kayaknya hijaunya tuh pastel banget, sementara yang lain tuh hijaunya hijau-hijau tua gitu semua. Kan gitu kan logikanya. The more you spend time di dunia maya ya kita tuh makin terhisap ke dalamnya, logikanya sih gitu. Jadi kayaknya dia tuh fokusnya bukan ke berapanya, tapi bukan ke berapa aplikasinya, tapi ke berapa lamanya sih, I think. Gitu, karena dia memang cuma dibahas di bawah banget sepintas, tapi I don't think it's the focus of the whole text. I don't think it's ngapain juga di filter, tapi misalnya di filter nih, oke deh, aku cuma pakai 2 Instagram doang deh sama Twitter, tapi di Twitter 3 jam, di Instagram 4 jam. Makes any difference gak? Mengurangi aplikasi dengan mengurangi waktu, lebih efektif yang mana menurut teman-teman? Waktu sih. Waktu sih, Kak. Waktu. Ya, mau cuman pakai misalnya, aduh, gue pakai TikTok aja 1 deh, sebiji gitu, nggak punya Instagram, nggak punya yang lain. Kalau TikTok Tapi itu TikTok, bahaya. tapi 5 jam sehari. Tapi 5 jam sehari, tetap bisa stres gak? Tetap Bisa banget, Kak. Bisa banget kalau TikTok mah. Bisa kan? Gitu loh. Iya. Karena kita 5 jam ngeliatin kehidupan orang mulu. Jadi kayaknya nggak it doesn't matter gitu. Maupun pakai 10 aplikasi, mau semua social media teman-teman punya, tapi penggunaan waktunya nggak banyak-banyak, menurut aku you will not experience any problem in your mental health gitu. Karena waktunya teman-teman ya dipakai untuk yang lain gitu. I don't think it's easy. Dan tadi kan championnya kan D sama E. I think lebih cocok D. Lebih cocok Delta. Reducing time on social media could help reduce depression risk stated by research findings. Kenapa? Karena kan memang itu dibahas gitu. Bahkan 80% of the whole article tuh bahas itu gitu. Bahwa mengurangi waktu, dia ngomongin ngurangin waktunya itu loh yang bisa mengurangi resiko kita depresi. Gitu. Jadi siapapun tadi yang jawab D, terus aku salahin, minta maaf sebesar-besarnya. You guys are right. Absolutely right. Oke, jadi jawabannya coba aku highlight, itu Delta. Karena tiba-tiba aku udah jawab D, terus kita udah move on ke 54, tapi aku masih kepikiran. Dan ternyata benar. Jadi 53, koreksi ya teman-teman, Delta ya. Sorry. Oke. 53 sampai 60 sudah terjawab. Ini perlu di share nggak?
Aku tadi nge-share kunci jawaban ini Kak, ada. Tadi dikirim Oh, ke Yami oke, sip. di Discord ada. Oke. Oh, kamu udah nge-share kunci jawabannya juga? Aku nge-share ke Kak Marlin. Ke yang lain enggak? Oh. Oke, sip. Ya. Alright. Oke deh. Tapi ini boleh di-share juga nggak Kak? Karena biasanya kunci jawaban tuh beda juga, beda pendapat atau gimana gitu. Nah, biasanya nah itulah makanya pembuat soal tuh memang harus teliti poll sih. Karena kalau enggak bener-bener bisa. Kadang kan ada ya pembuat soal terus kunci jawaban, ada yang kunci jawabannya salah, ada yang ternyata persepsi dia yang salah. Ya namanya juga pembuat soal kan manusia juga gitu. Jadi kadang mau mengandalkan kunci jawaban juga aku kadang kritis juga gitu sama yang bikin soal. Ini bener nggak sih dia cara berpikirnya gitu? Karena kan kadang jadi muncul dua argumen yang berbeda gitu. Kalau lain kalau misalnya yang bikin tuh AI gitu, artificial intelligence, most likely kan dia nggak salah tuh kalau yang bikin robot gitu. Cuman karena manusia yang bikin kadang aku tuh geram juga kalau misalnya jawabanku udah ternyata dia B gitu. Terus kayak aku rasanya pengen ngobrol aja sama yang bikin soal kenapa kamu jawabnya B gitu. Kadang gitu sih. Tapi nanti ini boleh dicocokin aja sama kunci jawabannya. Aku kan udah buka juga tuh kunci jawaban yang dari kamu. Terus sebenarnya aku baru lihat itu pas aku sudah menentukan jawabanku. Dan mostly sih cocok. Jadi mungkin aku sama pembuat soal dalam hal ini kami berdua sepakat siapapun dia. Kita sepemikiran. Karena aku cocokin sama answer key-nya kita sama terus gitu. Jadi pas aku misalnya nomor 57 dan ini kayaknya E deh gitu. Terus pas aku lihat answer key-nya sama E juga gitu. Jadi most likely kalau misal kamu cek harusnya cocok semua sih. Gitu. Coba ya. Ini bisa di-save gak sih? Tunggu. Kalau misal nggak bisa di-save mungkin aku ini dulu kali ya. Aku crop dulu terus masukin ke masukin ke PowerPoint terus aku jadiin PDF terus aku share ke kamu gimana kayak gitu juga bisa nggak? Banget Kak, bisa banget Kak. Boleh. Bisa ya, oke deh. Oke, ada lagi? That would be it sih, udah selesai soalnya Udah atau selesai, ada soal lagi ya? Udah cukup. Udah cukup menurut aku Kak. Udah overtime juga untuk Kakak. Oke. Makasih banyak Kak. Ini Thank you loh teman-teman. Thank you, aku sangat appreciate effortnya ya, untuk Kak. mau investasi waktu. Maksudnya kan teman-teman sebenarnya bisa memilih untuk melakukan yang lain, tapi lebih memilih untuk justru sit here in a Zoom room untuk bahas soal. So I really appreciate the effort dan aku percaya dengan effort seperti ini kalian akan baik-baik saja di UTBK yang sebenarnya. Trust me. You guys are gonna be fine. Skornya akan cemerlang karena usahanya itu loh gitu. Aku bisa lihat effortnya dan aku apal yang rajin banget ke regular class. Live class tuh ada mulu gitu. Dan respon mulu. Those are the people yang aku percaya pas UTBK beneran ya you're gonna be fine. Skormu akan baik-baik saja, percaya deh. Gitu. And you're gonna get to whatever university you wanna go to. Serius. Oke. I will see you guys di kelas yang benerannya ya. Next time kita akan bahas paraphrasing and summarizing. Pas nanti aku ketemu lagi sama teman-teman. Gitu. But that would be it from me. Nanti aku akan share ininya ke Chenle kali ya. Terus Chenle bisa sebarin. Thank you. Makasih Kak. Thank you, Kak. Thank you. Bye-bye. Have a great night. Istirahat. Thank you. Dadah. Thank you. Aku live ya. Bye-bye. Bye-bye, Kak. Bye-bye. Halo. Udah bubar ya? Ya boleh sih. Itu Mau off record dulu nggak? Kapan breakout? Brace acing apa sih juga? Bagaimana sih bahasa Indonesia brace acing? Brace yang kalau pendingin otak kita brace. Ice breaking. Ya, ice breaking, astaga.
ice breaking ice. Aduh. Makasih ya Yam. Ini sebenarnya tadi tuh jujur Li itu tadi Recordnya mendadak. matiin dulu dong. Oh, Ini iya. recordnya tuh Sen. Ya sih lupa. Makasih loh ingatnya. Lagi ngomongin